Jayanti TV. Halo Sobat Jayanti, kita bertemu lagi dalam video kali ini. Mari kita selalu berinteraksi melalui video-video di channel ini. Dengan mensubscribe, like, dan jangan lupa komen positifnya. Hai Sobat semua, selamat menonton video. Akhir tragis Raja Jayanegara penguasa Majapahit, dibunuh abdi dalam karena lecehkan istri orang. Jayanegara naik tahta menggantikan ayahnya Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit di usia yang masih sangat belia yakni 15 tahun. Sayangnya, hidupnya berakhir tragis di tangan abdi dalamnya sendiri, Ratanca. Ternyata banyak orang di Majapahit yang tidak senang dengan naiknya Jayanegara menjadi raja. Salah satu penyebabnya adalah karena dia berdarah campuran Jawa dan Melayu, bukan turunan murni dari Kertanagara, raja terakhir Singhasari sebelum Majapahit berdiri. Jayanegara adalah putra sulung Raden Wijaya dengan darah petak putri kerajaan Dharmasraya dari Melayu. Sedangkan dua saudara Jayanegara yakni Tribhuwana Tunggadewi dan Dyahwiyat Uri Raja Dewi adalah anak Raden Wijaya dengan Gayatri Rajapatni. Kedua putri Gayatri tersebut masing-masing menjadi penguasa daerah Kahuripan dan Daha. Saat itu suasana kerajaan Majapahit masih kacau, yang berujung konflik di Istana Majapahit di bawah kekuasaan Jayanegara. Majapahit kala itu terkenal sebagai masa pergolakan karena banyak pemberontakan. Bahkan raja harus mengungsi untuk menjaga keselamatan. Adalah seorang tokoh Mahapatih Majapahit yang bermulut culas, suka mengadu domba bahkan menghasut raja. Akibatnya, banyak rekan seperjuangan Raden Wijaya yang memberontak akibat tidak puas dengan kebijakan raja. Mereka yang memberontak tergabung dalam Dharma Putra, sebuah jabatan yang dibentuk oleh Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Dharma Putra beranggotakan 7 orang, antara lain, Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Mereka pun tewas dalam pemberontakan. Ratanca adalah satu-satunya Dharma Putra yang masih hidup setelah peristiwa pemberontakan Rakuti tahun 1319. Ratanca salah satu dari 7 pejabat Dharma Putra yang berprofesi sebagai tabib istana menyimpan dendam dalam-dalam terhadap Jayanegara. Dalam serat para raton disebutkan bahwa dendamnya pada Jayanegara muncul selepas istrinya diperlakukan tidak senonoh oleh raja. Ia juga masih menyimpan dendam terhadap kematian teman-teman seperjuangannya di Dharma Putra. 9 tahun pasca peristiwa Kuti, Putri Tribhuwana Runggadewi dan Raja Dewi Maharajasa yang merupakan 2 putri keturunan Raja Kertanegara, tidak diizinkan menikah oleh Raja Jayanegara. Alasannya karena keduanya hendak dikawini oleh Jayanegara. Tindakan tak senonoh itu diterima kedua putri Kertanegara. Tindakan Jayanegara ini didengar oleh Dharma Putra Tanca. Tanca pun mengadukannya kepada Gajah Mada, yang kala itu menjadi Mahapatih. Para jejaka dan laki-laki menghendaki sang putri disingkirkan oleh Raja Jayanegara. Kebetulan Jayanegara kala itu menderita sakit bisul. Beliau tidak dapat keluar dari istana, dan harus selalu berbaring di atas tempat tidur. Tanca pun dipanggil untuk mengobatinya. Ia dipercaya lantaran memiliki kemampuan mengobati penyakit. Tanca pun memasuki kamar tidur untuk mengobati Jayanegara. Bengkak pada kaki raja harus dibedah. 1-2 kali tidak berhasil dibedah. Tanca mendapatkan perintah untuk melakukan pembedahan dengan taji. Dia pun menghadap raja di tempat tidur. Raja ditusuk dengan taji Tanca. 1-2 kali tapi tidak mempan. Raja lalu diminta jimatnya, dan meletakkan di tempat tidur. Baru setelah itu tusukan taji mempan. Tanca menusukkan berulang kali hingga raja tewas di tempat tidur. Gajah Mada yang mengetahui Jayanegara dibunuh oleh Ratanca segera dibunuh Gajah Mada. Maka, matilah Tanca. Kematian Raja Jayanegara atau Kalagemet sebenarnya sudah dirancang Gajah Mada. Sang Patih sering kali mendapat laporan bahwa Raja suka mengganggu dan berhubungan dengan perempuan-perempuan yang telah bersuami. Perbuatan itu merupakan nista. Dalam kitab Kutaramanawa Dharma Sastra Majapahit menyatakan bahwa hukuman bagi orang yang mengganggu perempuan yang bersuami sangat berat. Raja Jayanegara mati akibat tikaman Tanca. Gajah Mada yang mengetahui kejadian tersebut langsung bangkit dan menusuk Tanca, hingga tewas.
Kejadian pembunuhan Sang Raja Jayanegara tercatat pada tahun 1328 Masehi atau 1250 Saka.